Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang saya hormati Bu Laila selaku dosen pengampu mata kuliah astronomi yaitu dari kelas B. Eh, Pada hari ini saya akan presentasikan bagaimana pengamatan fase bulan yang saya amati pada tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 18 November 2022. Nah, berikut adalah lembar pengamatan dari saya. Nah, sebelum itu saya akan sedikit menjelaskan bagaimana langkah-langkah yang saya lakukan dalam pengamatan fase bulan ini. Yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan, termasuk bagaimana alat tulis dan lain sebagainya. Yang kedua adalah menentukan lokasi pengamatan. Nah, pada kali ini saya akan menentukan lokasi pengamatan saya, yaitu di depan kos saya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu membuka aplikasi Starwalk 2 yang sebenarnya sudah saya download. Di sini berfungsi untuk melihat posisi bulan pada Skylab. Seperti itu. Kemudian yang keempat adalah mengamati langit dan juga posisi bulan. Kemudian yang kelima, mendokumentasikan identitas pada bulan uh, uh, pada aplikasi tersebut. Kemudian yang keenam yaitu memasukkan data pada tabel pengatur seperti yang sudah saya masukkan di sini. Kemudian berikutnya adalah memberikan penjelasan dan juga hasil yang sudah saya berikan. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan seperti itu. Nah, pada kali ini akan sedikit saya jelaskan pada hari pertama yaitu di hari Rabu 19 Oktober telah saya melakukan bagaimana pengamatan yang sudah saya lakukan, yaitu terdapat di sini bulan tidak nampak karena bulan sudah terbenam di siang hari. Nah, pada keadaan tersebut seharusnya bulan di hari ini menunjukkan bulan sabit dengan persentase 39% bagian yang terlihat seperti itu. Kemudian di hari berikutnya pada hari Kamis juga seperti itu. Jadi bulan tidak nampak karena pada saat itu cuaca sedang mendung. Nah, mulai dari menunjukkan fase bulan sabit dan juga pada hari berikutnya juga sama karena bulan tidak nampak karena sudah terbenam di bagian sore hari seperti itu. Kemudian jika kita lihat di situ ada screenshot bagaimana keadaan bulan pada hari itu. Seperti misalnya di hari Sabtu tanggal 22 bisa dilihat di sini bahwasanya di situ ada warna waktu, kemudian ada RA, kemudian ada azimut juga. Di situ juga terdapat beberapa visual dan juga radius yang ditunjukkan dari situ. Seperti itu. Jadi melalui aplikasi itu dapat diperoleh data-data secara kuantitatif dari pengamatan pada hari itu. Kemudian di minggu berikutnya juga di hari berikutnya maksud saya bulan tidak nampak dari keadaan saya karena pada saat itu cuaca sedang mendung. Kemudian seharusnya apabila sudah saya tinjau dari beberapa referensi bahwasanya di hari itu 7% bulan bagian terlihat pada fase bulan sabit akhir seperti itu. Kemudian masih sama seperti hari-hari berikutnya seperti yang nampak pada laporan yang sudah saya berikan. Nah, ini ada terdapat sudah muncul gambar bahasanya bulan sudah terlihat. Penampakan bulan yaitu bulan sabit dengan presentasi 24% terlihat. Nah, letak bulan berada di sebelah barat daya dari tempat pengamatan. Itu juga di hari berikutnya masih sama. Nah, di sini sudah terlihat bahwa bagaimana bulan tersebut sudah mulai lebih besar atau nampak 35%. Itu. Sampai di hari berikutnya masih sama. Nah, namun pada saat ini bulan berada di atas kepala seperti itu. Masih sama, oke. Nah, berikutnya ini tanggal 5 November penampakan juga hampir penuh. Bulan berada di atas kepala. Seperti terlihat dari gambar, bulan ini nampak sudah sedikit lebih penuh gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Kemudian juga sempat terjadi gerhana pada bulan November awal kemarin seperti itu. Kemudian juga ini di tanggal 12 November bulan nampak dengan keadaan belum penuh. Posisi bulan itu berada di timur laut. Gitu. Oke. Kemudian pengamatan berakhir pada Kamis, maaf maksud saya Jumat 18 November 2022. Nah, pada saat itu bulan tidak nampak karena bulan belum terbit pada malam hari atau bisa dikatakan bulan pada saat itu terbitnya sudah terlalu larut malam begitu. Jadi dari data-data yang disebutkan tadi, pengamatan fase bulan itu sudah sesuai dengan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, mulai dari fase bulan
baru, kemudian sabit awal, kemudian kuartil pertama, kemudian cembung, kemudian purnama juga, ada kuartil ketiga dan juga masuk dalam sabit akhir seperti itu. Nah, kemudian di situ juga terdapat rotasi-rotasi, kemudian fase-fase yang ditunjukkan, kemudian perbedaan posisi cahaya yang terlihat pada fase bulan yang ditunjukkan. Gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa kendala dari pengamatan ini. Yang pertama yaitu dari cuaca yang cukup mendung, kemudian yang ketiga adanya juga tertutup awan dan juga beberapa bulan terbit di waktu tengah malam. Jadi tidak bisa melakukan pengamatan secara langsung atau mendokumentasikan bulan secara jelas. Gitu. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, saya pribadi mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.